Kenapa sih motor Matic rem belakangnya cepet habis? Baru 3 bulan udah habis lagi kampasnya. Terutama motor NMAX yang sudah cakram ya rem belakangnya. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya, dan saya akan bahas itu tapi setelah yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Bondowan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Di sela-sela perjalanan ini saya lagi ada perlu nih dari bengkel, mau OTW ke rumah konsumen karena katanya motornya ada yang trouble, habis kecelakaan, jadi mau dilihat dulu. Nah, sambil kita membahas ya, pertanyaan bagus tuh ya, banyak sekali nih, terutama ibu-ibu, teteh-teteh ya kan, dan terutama ini yang baru punya motor atau baru pakai NMAX yang sebelumnya pakai rem tromol belakangnya. Oke, jadi membahas pertanyaan tadi, kenapa motor NMAX kampas belakangnya, terutama motor Matic ya, bukan cuma NMAX, motor Matic hampir rata-rata kampasnya lebih cepat. Oke, terutama NMAX ya, pokoknya saya akan bahas NMAX aja dulu ya. Itu pertanyaan yang bagus. Nah, saya akan sedikit memberi gambaran ya. Rem itu untuk menghentikan, tapi sebenarnya yang bisa dikatakan mumpuni untuk menghentikan itu rem depan sebenarnya. Jadi tugasnya rem belakang itu ya, ini secara gambaran aja nih, secara umum ya, menurut orang-orang ahli ya, setelah saya cari-cari artikel dan ngobrol-ngobrol dengan para ahlinya, karena saya bukan ahlinya, saya hanya menyebarkan saja bahwa rem motor itu yang belakang itu ya, itu hanya sekedar mengurangi kecepatan. Sementara untuk menghentikan itu yang bertugas lebih berat yang depan ya. Jadi kalau di kecepatan seperti ini, ngurangin dikit ya, rem belakang sedikit, tinggal ditarik sedikit gitu ya, itu hanya mengurangi. Kalau pengen cepet berhenti itu pakai rem depan dibantu ya. Nah, jadi kalau ibarat persentase antara rem depan sama belakang, sebaiknya rem depan 60%, rem belakang 40%. Itu katanya yang paling benar ya, menurut ahli loh ya, menurut ahli. Meskipun memang secara kebiasaan, wah enggak lah, saya tetap pakai rem belakang, berhenti pasti, tapi lama. Jarak pengereman dari titik pengereman ke tempat berhenti itu sangat jauh ya kalau kita mengandalkan rem belakang aja, apalagi yang di turunan. Nah, terutama kalau yang kasusnya misalkan rem belakangnya cakram, kalau kita terlalu mengandalkan rem belakang itu biasanya cepat panas dan ngelos. Nah, baik itu di motor Matic maupun di motor bebek atau motor sport yang sudah cakram belakangnya ya, terutama motor Matic yang nggak ada engine brake-nya. Jadi buat teman-teman yang pakai NMAX yang suka ngelos, bisa dipastikan pertama karena memang belum biasa pakai NMAX atau masih baru. Lalu kedua, secara teknik mungkin kalau memang sudah lama pakai NMAX, mungkin secara teknik belum terlalu memahami gitu ya, bahwa ngerem itu jangan rem satu. Makanya kenapa ada remnya dua ya kan. Coba aja kalau rem satu itu kebanyakan pasti ngelos, ngesot ya, ngunci gitu ya, nggak akan berhenti. Tapi kalau dibantu dengan rem rem depan, biasanya lebih cepat berhenti. Ah om, saya takut ngejungkel katanya. Ya kan disitulah feeling berkendaranya pada saat ngerem, disitu ketahuan ya bahwa kita jam terbangnya sudah tinggi, atau secara pengalaman bermotornya sudah tinggi, atau teknik bermotornya sudah tinggi atau belum. Di situ kalau kita ngerasa wah pakai rem depan itu saya takut, artinya secara itu harus diakui ya bahwa teknik mengendarai sepeda motornya masih kurang secara pengalaman. Terbukti takut pakai rem depan, padahal memang rem depan itu lebih cepat untuk menghentikan motor. Rem belakang hanya mengurangi saja, mengurangi kecepatan. Meskipun kalau terus-terusan di rem belakang motor berhenti, iya berhenti, tapi titik remnya jadi jauh guys. Nah, jadi itu teknik dasarnya ya. Makanya kenapa rem belakang motor Matic cepat habis, karena kebanyakan itu terutama ibu-ibu yang pakai remnya rem belakang terus, bahkan rem depannya nggak pernah dipakai. Rem depannya malah nggak pernah dipakai ya kan. Kalau saya pribadi jujur aja, rem belakang bisa kuat setahun guys, meskipun saya pakai touring,
pakai belusukan gitu ya, hampir setahun ganti kampas belakang itu, dan itu pun nggak sampai habis banget kan. Ada tuh jendolannya apa ya, tonjolannya itu, batas amannya saya ganti pakai yang apa ya, rekomendasinya pakai yang ori aja. Kalau saya mah yang ori aja udah awet ya, dengan teknik pengereman yang benar hampir setahun lah, bahkan bonusnya bisa lebih dari setahun kalau yang mungkin motornya jarang dipakai atau memang pengeremannya lebih bagus lagi, lalu juga treknya ya, terutama trek juga. Nah ini kan lebih cepat tuh. Saya sih bagusnya pakai berapa jari Om? Nah ini ngomongin masalah jari, itu tergantung kebiasaan ya. Kalau saya sih kadang-kadang 2 jari, 3 jari, rem kiri 3, kalau rem kuat saya 3 ya, rem kanan 3, saya pakai jari ini nih, 3 ini nih. Nah kalau misalkan ini 1 aja boleh tarik sedikit gitu. Jadi memang pertamanya pakai rem belakang dulu guys, jangan rem depan doang, belakang enggak, jangan ya kan. Tetapi berbarengan, yang duluan rem kiri ya, rem belakang ya kan. Kalau di Matic rem kiri, kalau yang rem kanan itu mengikuti ketika dia rasa gas. Nah ini kan jadi rem belakang dulu langsung dihajar rem depan, itu cepat berhentinya guys. Nah jadi kalau misalkan memang takut ya udah nggak usah ngebut, tapi pasti kalau pelan aja ya kan, bawa motornya pelan, rem depan hampir nggak kepake, pakainya yang belakang aja gitu ya, makanya kampasnya cepet habis. Jadi kadang-kadang gini sih, dikit-dikit nyalain motor, oh ini gini ya, namanya teknologi. Kita kadang-kadang ada plus ada minus ya. Kalau memang nggak suka kan simpel sebenarnya, kenapa tuh motor bikin kayak gini, pertanyaannya juga kenapa tuh dibeli, kan begitu ya. Jadi gitu, kayak dulu waktu awal-awal beli motor injeksi ya, zaman motor injeksi, motor karbo lebih bagus daripada motor injeksi. Wah itu kan kata beberapa teknisi yang belum mengerti nyeting motor injeksi. Sekarang mah udah mekanik udah pada jago, nggak ada tuh yang ngelarang mendingan motor karbo aja deh, nggak ada yang ngelarang seperti itu. Jadi pada dasarnya kadang-kadang alasannya itu nggak masuk akal gitu. Termasuk sekarang jangan beli motor yang rem belakangnya cakram, hampir semua sekarang beralih ke cakram belakangnya ya, motor sport udah pasti. Bahkan balap pun, nah coba kalau yang sering nonton balap barangkali kan bisa ngeliat tuh ban belakangnya sampai ngangkat, dan itu karena sebegitu kuatnya rem depan guys. Jadi kalau nggak di rem depan udah ngeglosor itu kan. Nah jadi kampas belakang itu udah pasti lebih cepat, tetapi jarak cepatnya tuh rem belakang dengan depan nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh bisa dipastikan menggunakan remnya 1 aja, rem belakang aja. Kalau rem belakang aja, jadi si kaliper itu sama cakramnya terlalu capek sehingga panas, kadang-kadang sampai ngelos kalau turunannya banyak gitu ya. Sering kali tuh saya kalau touring, saya bisa ini ya, bisa deteksi apa ya, bisa analisa seperti ini. Ada teman saya yang jarang keluar kota, tiba-tiba saya ajak touring keluar kota, lalu di banyak belokan, turunan gitu ya, tiba-tiba wah sorry istirahat dulu katanya, rem saya ngelos. Nah itu udah kelihatan tuh ya, udah kelihatan. Jadi dia jarang keluar kota, misalkan jarang ke trek-trek yang baru, sehingga dia agak sedikit ngeri mungkin ya. Jadi remnya tuh rem belakang terus, apalagi jauh rem belakang terus udah panas ya kan. Nah jadi bisa dipastikan secara jam terbang belum terlalu tinggi lah, katakanlah seperti itu, atau kemahirannya gitu. Mungkin bisa aja kalau mahir, cuman kadang-kadang hanya trek dekat aja, atau hanya pelan saja. Memang bawa motornya misalkan udah 20 tahun pakai motor, tapi kan secara teknik belum tentu dia menguasai yang sebenarnya gitu loh. Hanya cuman punya pengalaman lama aja pakai motornya. Sementara motor-motor sekarang NMAX atau apa PCX ya, PCX juga cakram belakangnya, Aerox juga sekarang kan cakram. Jadi nggak bisa dikatakan kalau gitu cakram berbahaya dong. Kalau ngomongin bahaya, trombol cakram ya berbahaya juga, semuanya juga gitu ya. Nah lalu bicara masalah cakram dengan trombol ya, nah ini nih di depan saya mobil truk nih ya, ini mobil truk ini nih, mobil truk ini. Nah tuh yang depan juga tuh. Jadi untuk mobil-mobil berat kayak gini biasanya pakai trombol guys, pakai trombol bukan pakai cakram, karena
apa namanya, lebih kuat panas gitu. Tetapi secara pengereman nggak bisa kan dibandingkan dengan yang cakram, lebih pakem yang cakram guys gitu. Jadi bukan buat kecepatan tinggi, tetapi untuk kayak mobil-mobil berat kayak gini, tromol lebih mumpuni karena lebih kuat panas. Tetapi untuk kecepatan tinggi lebih cepat menghentikan tuh yang cakram. Itu menurut saya ya. Ini kalau salah mohon maaf nih atas kebodohan saya ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Di balapan pun pada pakai cakram, yang tromol di-upgrade juga pakai cakram karena butuh titik pengereman paling pendek gitu guys. Butuh berhenti lebih cepat gitu. Jadi sehingga kalau kayak di balapan itu ngeremnya tuh bener-bener deket belokan gitu guys. Nah makanya sekarang diaplikasikan di sehari-hari gitu ya. Tinggal sebenarnya upgrade tekniknya kita aja. Menurut pengalaman saya di bengkel nih ya, paling cepat 3 bulan ada yang ganti kapas rem. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih 3 bulan, baru 3 bulan sudah habis kapas rem, ya itu tadi, jangan nanya, jangan melulu nanyain ke melulu nyalahin ke motor gitu kan. Iya teh kumaha domba teh, hei domba, aduh lagi ngeplok domba, itu nah aduh ini jadi saya buyar nih konsentrasi nih ngomongin ngomongin cakram. Aduh dasar kelakuan domba domba, woi, aduh jalan umum guys. Udahlah, harus saya salip dulu nih, saya nggak konsentrasi jadinya, jadi ada domba. Aduh domba teh, dasar dombanya. Jadi guys, tadi sampai mana ya? Sampai domba. Jadi buat temen-temen ya, biasakan pakai rem itu dua-duanya ya. Secara kalau memang takut gitu ya, pakai dua-duanya mungkin minimal kalau takut mah yang belakang 60% boleh, ditambah depan 40% juga boleh. Meskipun yang sebenarnya kalau mau remnya mumpuni, titik keremannya secara teknik depan 60 belakang 40 guys. Makanya cakram belakang itu lebih kecil dibanding yang depan, karena untuk menghentikan itu bisa dikatakan yang depan dikuatin, istilahnya seperti itu ya. Nah kan di kadang sama juga kan di beberapa motor malah yang depan yang cakram belakang enggak. Itu memperlihatkan bahwa yang perlu istilahnya dikuatin yang depan sebenarnya gitu, karena yang belakang tugasnya hanya mengurangi saja, mengurangi laju ya. Kalau lagi kenceng nurun sedikit, pakai yang belakang boleh, tapi dibantu. Jadi istilahnya beberapa detik yang belakang langsung yang depan juga tarik gitu guys ya. Mungkin istilahnya mungkin segitu dulu ya informasinya. Kembali lagi mungkin kesimpulannya, kenapa motor Matic lebih cepat habis kampas belakangnya, karena memang satu karena kendala teknis ya kan, mungkin cara bawanya terlalu sering yang pakai rem belakang tidak dibantu rem depan. Nah salah satunya itu ya. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.